Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, kode etik adalah serangkaian norma-norma yang memuat hak dan kewajiban yang bersumber pada nilai-nilai etik yang dijadikan sebagai pedoman berpikir, bersikap, dan bertindak dalam aktivitas sehari-hari yang menuntut tanggung jawab suatu profesi. Tujuan kode etik yaitu mendorong pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, meningkatkan disiplin pegawai, menjamin kelancaran dalam pelaksanaan tugas, meningkatkan etos kerja, kualitas kerja dan perilaku PNS yang profesional, serta meningkatkan citra dan kinerja PNS di lingkungan kementerian atau lembaga pemerintah daerah. Prinsip dasar kode etik yaitu ketakwaan, kesetiaan, ketaatan, semangat nasionalisme, mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan, penghormatan, tidak diskriminatif, profesionalisme, netralitas, bermoral, dan semangat jiwa korps. Berikut adalah contoh kode etik dan kode perilaku aparatur sipil negara. Melaksanakan tugas dengan cermat dan disiplin sangat diperlukan, apalagi apabila kita ditempatkan atau ditugaskan pada unit kerja yang memerlukan tingkat ketelitian dan akurasi yang tinggi. Dengan melaksanakan tugas sesuai standar operasional prosedur yang berlaku secara disiplin, teliti, dan cermat. Cermat berarti serius dan teliti dalam pelaksanaan tugas dan jabatan, sedangkan disiplin berarti taat dan patuh terhadap tata tertib atau peraturan yang berlaku. Salah satu kode etik dan kode perilaku yang harus dilaksanakan oleh ASN adalah melaksanakan tugas atau pekerjaan sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang. Namun, dalam melaksanakan tugas tersebut perlu diperhatikan apakah tugas yang diberikan tidak bertentangan dengan perundang-undangan atau etika pemerintahan. Contoh kasus dalam berita tersebut adalah pelanggaran kode etik dan kode perilaku ASN dengan tidak melaksanakan kedisiplinan pegawai. Sebagai seorang ASN, seharusnya melaksanakan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai dengan tidak berkeliaran pada jam kerja jika tidak ada kepentingan kedinasan. Sebagai seorang ASN, kita harus bijak dalam menggunakan kekayaan dan barang milik negara. Menggunakan kendaraan dinas untuk kepentingan pribadi adalah salah satu hal yang menyalahi kode etik dan kode perilaku ASN. Penggunaan kendaraan dinas seharusnya dipergunakan untuk kepentingan kedinasan. Sebagai seorang penyuluh kesehatan masyarakat, salah satu tugas yang harus dikerjakan adalah penyuluhan. Dalam penyuluhan, khususnya kepada masyarakat, maka informasi yang harus disampaikan mengenai isu kesehatan harus dapat dipertanggungjawabkan dan tidak menyesatkan. Dengan informasi yang benar, maka harapannya adalah masyarakat akan jadi tahu tentang informasi yang telah disampaikan, dan tahapan selanjutnya adalah masyarakat menjadi mau untuk melakukan sesuai dengan informasi yang disampaikan. Salah satu kode etik dan kode perilaku dari seorang ASN adalah dengan melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Pasalnya, seseorang yang berintegritas adalah mereka sadar akan diri untuk bertanggung jawab dan selalu jujur dalam setiap tindakan. Salah satu contohnya yaitu dengan melaksanakan tugas sehari-hari harus dipenuhi oleh rasa tanggung jawab dan integritas yang tinggi untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Salah satu kode etik dan perilaku ASN adalah melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. Salah satu wujud dari sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan adalah dengan menerapkan budaya 3S: senyum, sapa, dan salam.
Setiap mengawali pelayanan publik dengan senyum, sapa, dan salam akan membantu kita selalu hormat dan sopan. Dan dengan tersenyum juga akan membawa kita bekerja dengan tanpa tekanan. Dalam menjalankan tugas sebagai ASN, kita harus menghindari adanya konflik kepentingan. Konflik kepentingan atau konflik of interest adalah suatu situasi di mana seseorang dihadapkan pada beberapa kepentingan dan menuntutnya untuk membuat keputusan demi pihak ketiga. Untuk menghindari konflik of interest, kita harus menolak adanya gratifikasi dan suap menyuap.